semuanya, aku Ananda Marta dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang media pertumbuhan bakteri, dari mulai jenis-jenisnya dan cara pembuatan medianya. Terus, aku juga bakal jelasin tentang jenis-jenis reagen, fungsi reagen, dan lambang kimianya. Jadi, ayo tonton videonya sampai habis. Yang pertama yaitu ada MCA atau McConkie agar. Nah, McConkie agar ini merupakan media yang digunakan untuk melihat perkembangbiakan bakteri yang berfungsi untuk melancarkan saluran di dalam pencernaan, yaitu di dalam usus. Nah, jadi dilihat apakah bakteri E. coli ini perkembangannya normal atau banyak gitu. Nah, MCA atau McConkie ini sebelum ditumbuhi bakteri biasanya berwarna merah netral atau terkadang berwarna merah keorenan. Warna ini disebabkan oleh adanya indikator warna netral red yang tidak berubah warna dalam suasana basah atau netral. Namun, ketika bakteri dapat memfermentasikan laktosa itu, terus bakterinya tumbuh, akan menyebabkan perubahan warna, yaitu menjadi warna merah muda atau pink, dan juga bisa menjadi merah bata, tergantung pada tingkat asam yang dihasilkan. Nah, terus gimana sih cara pembuatan dari McConkie itu? Yang pertama yaitu timbang 50 gram bubuk media McConkie, lalu larutkan dengan aqua sebanyak 1 liter. Kemudian panaskan sampai mendidih untuk melarutkan media. Setelah dilarutkan, sterilkan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian tunggu suhu sampai hangat-hangat kuku sekitar 45 derajat sampai 50 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir yaitu homogenkan dan tuang ke dalam cawan Petri. SEA atau Simositrat agar. Simositrat agar merupakan media mikrobiologi yang digunakan untuk menentukan apakah organisme dapat menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbonnya. Nah, media ini juga digunakan untuk membedakan anggota Enterobacteriaceae. Nah, media simositrat agar ini sebelum ditumbuhi bakteri biasanya berwarna hijau. Kemudian setelah ditumbuhi bakteri yang dapat memanfaatkan sitrat sebagai sumber energi, warna medianya akan berubah menjadi biru cerah. Namun, jika bakterinya tidak dapat memanfaatkan sitrat, medianya tetap berwarna hijau seperti awal. Nah, terus gimana sih cara membuat SCA ini? Yang pertama yaitu formula SCA menurut formulasi oxide adalah 23 gram per liter aquades. Jadi, untuk membentuk 1 liter atau 1000 ml medium dibutuhkan sebanyak 23 gram serbuk medium SCA yang dilarutkan ke dalam 1 liter aquades. Kemudian timbang menggunakan timbangan analitik agar lebih presisi. Selanjutnya, larutkan 23 gram medium tersebut ke dalam 1 liter aquades dengan cara dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius sambil diaduk menggunakan alat hot plate and magnetic stirrer. Pastikan medium larut dengan sempurna dan tidak menjadi penggumpalan. Nah, kemudian atur pH medium hingga mencapai 7 kurang lebih. Lalu atur pH medium dapat menggunakan alat pH meter agar hasilnya lebih akurat. Apabila saat menggunakan awal medium mempunyai pH di atas 7, maka dapat ditambahkan larutan HCl sedikit demi sedikit. Dan sebaliknya, apabila pH medium lebih rendah dari 7, maka tambah larutan NaOH. Nah, medium atau media yang telah jadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi atau tabung vial sesuai kebutuhan dan ditutup dengan tidak rapat atau renggang. Kemudian sterilisasi medium atau media menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama 15 menit. Nah, setelah disterilisasi dan media masih bersifat cair,
tabung reaksi dapat dimiringkan hingga 45 derajat atau lebih dan tunggu media hingga memadat dengan sempurna sebelum digunakan. Kemudian ada EMB atau Eosin Methylene Blue. Nah, Eosin Methylene Blue ini merupakan media yang digunakan untuk perkembangbiakan atau penumbuhan bakteri yang berfungsi untuk mendeteksi bakteri yang menghasilkan laktosa. Nah, sebelum media EMB ini ditanami bakteri, warnanya adalah merah keunguan, kadang berwarna merah marun. Nah, itu diakibatkan oleh kombinasi pewarna eosin dan metilena biru yang ditambahkan setelah inokulasi dan pertumbuhan bakteri. Terutama pada E. coli, warna koloni berubah menjadi hijau metalik karena fermentasi laktosa yang meningkatkan kadar asam dalam media sehingga dapat mengendapkan metilena biru. Nah, di pertumbuhan bakteri lain seperti Enterobacteriaceae dapat menghasilkan koloni yang berwarna merah muda atau pink hingga berwarna hitam. Sedangkan pada bakteri non-fermentator laktosa, media tidak akan berwarna atau menjadi transparan. Nah, terus bagaimana sih cara pembuatannya? Yang pertama yaitu timbang sebanyak 35,96 gram media IMB. Kemudian larutkan dalam 1000 ml air suling dan aduk homogen. Kemudian panaskan hingga mendidih untuk melarutkan media secara menyeluruh. Kemudian sterilkan dengan autoclave tekanan di suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu ada media TSIA atau yang singkatannya yaitu Triple Iron Sugar Agar. Nah, Triple Iron Sugar Agar ini merupakan suatu media atau medium pertumbuhan bakteri yang digunakan untuk membedakan bakteri golongan Enterobacteriaceae dengan bakteri gram negatif lainnya. Nah, media ini mengandung 3 jenis gula yaitu ada glukosa, laktosa, dan sukrosa. Kemudian ada indikator pH berupa fenol merah dan ferrosulfat atau FeSO4 untuk memperlihatkan pembentukan hidrogen sulfida atau H2S dengan adanya endapan hitam. Nah, media TSIA ini atau Triple Sugar Iron Agar memiliki warna yang berbeda sebelum dan setelah ditumbuhi bakteri, tergantung pada hasil fermentasi bakteri yang tumbuh di atasnya. Nah, sebelum ditumbuhi bakteri, media ini akan berwarna hijau karena mengandung indikator pH seperti phenol red yang tidak berubah warna dalam suasana netral. Tapi ketika ditumbuhi bakteri, bagian lereng atau miringnya yang tidak terfermentasi laktosa dan sukrosa akan tetap berwarna merah. Tetapi di bagian dasarnya atau tegaknya, jika bakteri memfermentasi glukosa, maka bagian dasar atau tegaknya itu berwarna kuning. Kemudian jika terdapat pembentukan H2S, jika bakteri menghasilkan H2S, maka medianya itu akan berubah menjadi warna hitam. Nah, karena terbentuk dari endapan dari ferrosulfat. Kemudian gimana sih langkah-langkah dari pembuatannya? Yang pertama yaitu larutkan, yaitu timbang 65 gram serbuk TSIA, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer dan larutkan ke dalam 1 liter aquade sambil dipanaskan hingga mendidih pada suhu 80 derajat Celcius dengan pengadukan menggunakan hot plate. Kemudian setelah larut, ukur pH media menggunakan pH meter, sesuaikan pH menjadi 7,4 dengan menambahkan HCl atau NaOH jika diperlukan. Kemudian tuangkan media ke dalam tabung reaksi steril masing-masing sekitar 5 ml. Kemudian tutup tabung dengan kapas dan aluminium foil, lalu sterilkan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian setelah disterilkan, miringkan tabung reaksi untuk memperluas permukaan media dan biarkan hingga membeku. Kemudian ada media methyl red atau MR. Nah, MR ini merupakan media yang digunakan dalam uji biokimia untuk mendeteksi kemampuan bakteri dalam memproduksi asam dari fermentasi glukosa. Fungsi media MR ini mencakup identifikasi bakteri berdasarkan produksi asam yang mengindikasikan pH rendah dengan hasil positif ditandai warna merah setelah penambahan reagen. Nah,
warna media MR sebelum ditumbuhi bakteri biasanya berwarna kuning. Dan setelah ditumbuhi, jika hasilnya positif akan berubah menjadi merah. Tapi jika hasilnya negatif, warna media akan tetap berwarna kuning. Nah, langkah-langkah untuk membuat media MR ini yang pertama yaitu timbang 1 gram serbuk methyl red. Kemudian masukkan serbuk methyl red ini ke dalam 90 ml etanol dengan konsentrasi 95% atau etanol murni. Kemudian aduk hingga larut. Selanjutnya, untuk larutan induk 1000 ppm, larutkan 1 gram methyl red dalam 6000 ml etanol dan aduk selama 4 jam. Kemudian, jika menggunakan 90 ml etanol, encerkan larutan hingga volume 100 ml dengan air atau etanol. Jika menggunakan 600 ml etanol, encerkan hingga volume 1000 ml dengan menggunakan etanol untuk mendapatkan larutan induk dengan 1000 ppm. Selanjutnya yaitu nama-nama reagen serta fungsinya dan lambang atau rumus kimianya. Yang pertama itu ada reagen sodium hidroksida atau biasa disebut natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida ini memiliki lambang kimia yaitu NaOH, berbentuk atau berwujud serbuk berwarna putih. Nah, NaOH ini biasanya digunakan dalam titrasi asam basa dan berfungsi untuk menentukan konsentrasi zat. Selain itu, NaOH berfungsi untuk menghilangkan atau membersihkan zat-zat dan kotoran-kotoran yang melekat pada serat sisa. Natrium hidroksida ini bersifat korosif sehingga dapat merusak jaringan kulit yang dikenainya secara kimiawi. Kemudian ada amonium oksalat yang memiliki lambang kimia yaitu C2H8N2O4 berbentuk atau berwujud kristal berwarna putih. Nah, amonium oksalat ini berfungsi untuk menguji kandungan kalsium dalam sampel. Selain itu, amonium oksalat digunakan untuk mengawetkan darah di luar tubuh. Amonium oksalat ini bersifat iritan. Jika terkena mata, dapat menyebabkan iritasi yang serius. Jika terkena kulit, amonium oksalat dapat menyebabkan luka bakar yang parah. Dan jika tertelan atau terhirup secara berlebihan, debu amonium oksalat ini dapat menyebabkan keracunan sistemik dalam tubuh. Kemudian ada lugol atau kalium triodida, memiliki lambang kimia yaitu Ki3 atau I2Ki, berfungsi untuk menguji kandungan amilum dalam makanan. Nah, reagen lugol ini bersifat toksik yang dapat mengakibatkan hipersensitivitas seperti bengkak jaringan mukosa, bronkospasme, dan nyeri kepala. Kemudian ada silal atau silen, memiliki lambang kimia yaitu C8H10, berwujud larutan atau liquid berwarna bening. Silol atau silen ini memiliki fungsi yaitu salah satunya digunakan dalam pemrosesan jaringan, perwarnaan, dan lapisan penutup di laboratorium histologi. Nah, silol atau silen ini bersifat iritan yang dapat mengiritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Selain itu, silol atau silen ini bersifat toksik yang menyebabkan toksisitas sistemik jika tertelan atau terhirup. Dan yang terakhir ada metenamin. Metenamin ini memiliki lambang kimia yaitu C6H12N4, berwujud kristal berwarna putih. Metenamin digunakan sebagai obat dalam bentuk garam yaitu untuk mengobati infeksi saluran kemih. Metenamin ini bersifat iritan yang dapat menyebabkan iritasi kandung kemih, mual, dan sensitivitas kulit. Selain itu, metenamin juga mudah terbakar karena bersifat sensitif terhadap panas dan tidak cocok dengan zat pengoksidasi dan asam. Sekian dari aku, terima kasih. Bye-bye.